partisipasinya semua. Alhamdulillah. Dan yang sangat kita cintai dan kita doakan dan kita sayangi semua adalah para pemuda dan pemudi Islam, para penerus harapan bangsa, para penerus harapan tunas-tunas yang akan memegang estafet kepemimpinan agama di masa yang akan datang. Mudah-mudahan para zuriat keturunan kita semua ini menjadi orang-orang yang tangguh, punya keimanan yang kuat, keislaman yang kuat, tidak gampang digoyahkan, tidak gampang tergiur, tidak gampang tergoda. Wahai para pemuda Islam, di tangan antum semualah majunya agama ini. Jikalau antum loyo, maka agama pun akan mundur, dan maju mundurnya bangsa pun tergantung kepada derap langkah kaki pemuda kita. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi Islam tetap bujur menjadi pemuda sejatinya Islam, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan menolong para pemuda dan pemudi kita sehingga mereka mempertahankan kemurnian Islam ini dengan sungguh-sungguh apapun rintangan dan halangannya. Kalimatul la ilaha illallah jangan pernah diurutkan dengan apapun, syahadatain jangan sampai bergeser dengan apapun. Apapun semua tidak mampu kita akan memasuki surganya Allah tanpa tiket terbaik, yaitu iman. Jikalau tidak iman ini telah hilang, kita pun sudah kehilangan tiket untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum berdirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita hadir dan berkumpul ijtima', bermusafahah, bermunadharah, beradu pandang satu dengan lainnya. Tidak ada tujuan kecuali dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama. Itu semata-mata mengagungkan kekasihnya Allah. Kita ingin termasuk dari orang-orang yang memuji Nabi Yuna Muhammad. Kita ingin digolongkan Allah daripada orang-orang yang senantiasa lidah ini basah menyebut nama Sayyiduna Muhammad. Kita ingin digolongkan nanti, dikelompokkan bersama orang-orang yang dicari oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Nanti di yaumil qiyamah kita termasuk ada tanda dan ciri sebagai umatnya Nabi Muhammad. Setidak-tidaknya tepatnya di malam kelahiran Sayyidul Kaunain was-sabi'is sakalain mahbubin inda Rabbil Masriqain wal Maghribain, Habibuna was-syafi'una wa qurratu a'yunina Muhammad. Perhimpunan kita ini akan menjadi bukti bahwa kita di sini mengagungkannya, memujinya, menyanjungnya, menyebut namanya. Dan kita pun berhimpun tidak ada tujuan yang lain, semata-mata adalah ingin mengagungkan orang yang memang diagungkan Allah, memuliakan memang orang yang dimuliakan Allah, membesarkan memang orang yang dibesarkan oleh Allah, menyebut dan memperbanyak menyebut dan mengingatnya memang Allah yang perintahkan kita. Berarti tidak kita menghadiri undangan siapapun. Pada pandangan hakikatnya kita telah menghadiri undangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun manusia itu merencana, al-insan yudabbir wallah yukaddir. Manusia hanya pandai merencana, namun ketentuan akhir tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dita'alluki dengan kudrat dan iradatnya Allah, hadirlah di malam hari ini. Berarti yang mengundang kita adalah Allah dalam acara maulid kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, saat ini sangat berharga, saat ini sangat penting, saat ini sangat mulia. Lupakan semua hajat, lupakan semua keinginan, lupakan semua cita-cita. Pada saat ini kita sedang berada di hadratnya Rasulullah, kita sedang berada di hadratnya Rasulullah, kita sedang berada di hadratnya Rasulullah. Kosongkan hati kita dari apapun, kosongkan pikiran kita dari apapun. Kemarin-kemarin sudah kita mikirkan yang banyak, sudah meminta kepada Allah hal-hal yang banyak, tapi di ini malam coba kita genang, coba kita khususkan pikiran kita, hati kita, mulut kita, hanya kita peruntukkan untuk seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang di hatinya punya kedudukan yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, jikalau di hatinya kedudukan Rasulullah amatlah besar, amatlah agung, amatlah tinggi, dan derajatnya tidak bisa dicapai oleh anbiya dan rasul yang lain kecuali hanya dimiliki oleh baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merenung sebentar. Malam hari ini kita hadir. Kita memang perlu urusan selesai. Di antara kita mungkin banyak yang masih punya urusan. Di antara kita mungkin masih banyak yang punya perkara-perkara dan sebagainya. Tapi pada saat ini kita tidak minta selesaikan urusan kita. Kita tidak minta selesaikan perkara kita kepada Allah. Tetapi pada saat ini kita mengosongkan pikiran dari semuanya. Kita kosongkan hati kita dari semuanya. Ayo pada saat ini kita di detik-detik ini adalah kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam arti kata ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah, yaitu agar Allah menambah-nambah anugerah, Allah menambah-nambah rahmatnya kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama untuk mendoakan Rasulullah. Dalam bahasa doa adalah solawat. Solawat adalah doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkan anugerah dia, tambahkan rahmat dia atas Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mampu mengesampingkan urusan kita, ketika kita mampu menyampingkan segala hajat dan keinginan kepada Allah, dan hati kita hanya mampu mendoakan Rasulullah untuk Allah membalas segala kebaikan Nabi Muhammad kepada kita, yaitu dengan memperbanyak sholawat kepadanya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu anugerah, yakni Allah lebihkan dari sekedar hajat dan keinginan kita, dari perkara dan urusan yang belum selesai. Allah jauh lebih paham dan lebih mengerti ketika kita memuji dan menyanjung nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya boleh diumpamakan, amun pian membari ulun pisang, kawan bawa pisang, pian balas dengan punya rambutan, bebalas-balasan. Kawan bari niur, sikong bari pisang, sikong membari iwak, sikong membari balasnya. Artinya bebalas-balasan. Nang sikong membari, nang sikong membari, bagus. Apabila seseorang telah memberi kita, mengasihi kita sesuatu, seandainya kita tidak mampu memberikan
artinya membalas kebaikan orang dengan barang atau sesuatu, maka setidak-tidaknya terucap di mulut kita ada doa. Mudah-mudahan Allah membalaskan semua kebaikan pian. Mudah-mudahan Allah membalas seluruh apa yang pian kasih lawan ulut. Itulah setidak-tidaknya. Sehingga kita paham dan mengerti bahwasanya kebaikannya Nabi Muhammad SAW adalah tidak terhingga dan tidak terhitung kepada umatnya ini, bahkan kepada seluruh alam semesta. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Rasulullah, dan kita pun kada akan mampu membalas kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ketidakmampuan kita itu, maka kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah yang membalaskan akan semua kebaikan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan doa. Doa yang mana? Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang nyaman mikro. Dan apalagi ini tepat di bulan lahirnya Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah adalah ayat untuk memotivasi kita untuk lebih banyak dan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah punya perusahaan. Allah punya perusahaan. Siapapun yang bekerja di perusahaannya Allah, maka yang menggaji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata perusahaan Haji Rudi camat begendam menggaji locok. Iya. Siapa yang ikut di dalam perusahaannya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurna memberikan gajinya. Dan gaji Allah satu pekerjaan dibalas 10, bahkan bisa dibi'adidifin sampai 700 kali lipat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perusahaan Tuhan yang sangat menguntungkan? Apa perusahaan Allah Rabbul Jalil Rahman yang sangat menguntungkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Yaitu adalah perusahaan sholawat. Sholawat ini perusahaan Tuhan. Makanya ada upah, ada balasan. Jadi siapa aja orang-orang pegawai di perusahaan Tuhan akan mendapatkan 1 kali pegawai 10 gaji. Oh, luar biasa. Luar biasa. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat atasku, kata Nabi, sekali, Allah membalasnya atas orang yang berselawat itu dengan selawat itu 10 kali balasan. 10 kali. Karena kita kada mampu untuk membalas kebaikan Rasulullah, karena kita akan mampu untuk membalas kasih sayang Rasulullah, karena mungkin kita kada akan mampu membalas cintanya Nabi Muhammad kepada kita, maka kita pun minta balaskan dengan Allah, yakni memperbanyak mendoakan Rasulullah agar Allah terus menambah-nambah anugerahnya, Allah menambah-nambah rahmatnya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hasilnya ketika kita minta balaskan dengan Allah, kitanya mendapat 10 balasan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu liwat baikan, liwat
Sayangnya umma lawan abah kita ada bandingnya dengan Rasulullah. Liwat perhatian sidin kepada kita, kasih sayang sidin kepada kita, kecintaan sidin lawan kita. Kemudian hal-hal yang akan menyusahkan kita, hal-hal yang akan membinasakan kita, apapun itu jenisnya, akan menjadi beban bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita akan terancam adalah dimasuk nerakanya Allah, ini akan menjadi beban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen membantu Rasulullah, siapa yang pengen menyenangi Rasulullah, siapa yang pengen ingin menghibur Rasulullah, maka bantulah Rasulullah. Gimana cara membantu Nabi Muhammad agar ia tidak merasa bebannya berat? Jikalau punya ilmu dan akhlakul karimah, ilmu yang dilandasi, yang diadun, yang dipoles dengan akhlak yang mulia, maka sebarkanlah ilmu itu dengan ikhlas. Jikalau kita tidak mampu demikian, jadilah orang-orang yang hobi mendoakan, orang-orang yang hobi memaafkan, orang-orang yang hobi mencintai dan mengasihi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita punya keluarga atau dangsana atau jiran yang pada pandangan kita inya selalu melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita untuk menyampaikan yakni memberi nasihat yang baik kada bisa, karena kita ini penyamitan biar disahut di orang kamu nah kada kawa itu jaga ada bakal lahir ini hendak memang bagus cuma hobi kasar, bila bapande kurang kada terima kamu, akhirnya bukan kebaikan yang didapat, binjol 2 biji dianya. Seandainya kita menyadari diri kita, karena kita lebih paham tentang diri kita daripada kita memahami diri orang lain. Sejujurnya kita lebih tahu tentang diri kita, tentang dosa kita. Kita lebih tahu tentang dosa kita, dan kita lebih tidak tahu tentang dosa orang lain. Cuma manusia ini locok. Nang yakin dengan dosa diri sendiri, tapi hobi memandang kepada dosa orang lain, hobi memandang kepada kesalahan orang lain. Allahumma shalli alaihi. Dah doakan ya Allah, mudahan masih diberi sehat walafiat. Amin. Dan berkat ribuan umat Rasulullah yang berkumpul, syarat tulang belakang ini diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulung tesakan sakitnya dia tidak merasa. Ada menunduknya dia? Doakan. Kenapa kita masih tetap berjuang? Kita ingin ikut andil, kita ingin membahagiakan Rasulullah, kita ingin meringankan bebannya Nabi Muhammad, kita ingin adalah menjadi orang yang menjadi sebab, sebagai wasilah perantara bahwa kita pun mendukung cita-citanya Rasulullah. Rasulullah pengen kita ini semuanya selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pengen kita ini satu pun jangan ada yang masuk dalam nerakanya Allah. Rasulullah ingin, Rasul punya cita-cita, Rasulullah punya keinginan, Rasulullah punya harapan kepada Rabb-Nya. Apa? Kita ini selamat semuanya. Maka jangan hobi dan jangan hakun digesek-gesek orang, jangan hakun diadu domba orang. Perhatikan benar-benar wahai umat Rasulullah, jangan begitu mudah menerima kabar, jangan begitu mudah menelan kabar yang belum tentu kepastiannya.
Kita ini diharapkan Nabi kita Nabi Muhammad adalah kita semua selamat dari dunia sampai akhirat. Dukung keinginan Rasulullah, dukung harapan Rasulullah. Apa harapannya Nabi Muhammad? Agar kita termasuk dari orang yang meringankan beban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya, jikalau kita tidak mampu memberikan nasihat yang terbaik, mengajak dengan bimau'izatil hasanah, ud'u ila sabili rabbik bimau'izatil hasanah, mengajak manusia dengan jalan yang lemah lembut, kita kada mampu. Tapi ada senjata orang yang beriman yang sangat hebat. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa jangan ditinggal. Doa, kalau dalam semua majelis, apabila belum selesai doa, jangan pulang. Kampil barasnya belum berjarak, pas dibawa bulik, tak bulilit sampai rumah kalungnya aja lagi, barasnya habis. Harusnya doakan umat Rasulullah, sayangi umat Rasulullah. Sering disampaikan. Kenapa? Jikalau kita pengen selamat, mudahan yang lain selamat. Jikalau kita pengen masuk surga, mudahan yang lain pun masuk surga. Jikalau kita pengen dosa kita diampuni Allah, yang lain pun mudahan diampuni Allah. Kita tidak perlu tahu dosa-dosa apa yang orang kerjakan. Yang penting tugas kita sebagai saudara seagama, saudara sekandung di dalam rahim, kandungan rahimnya Nur Sayyidina Rasulullah, bahwasanya kita adalah ikut andil, yakni ikut bagian untuk sebagai wasilah perantara menjadikan orang lain pun ikut selamat. Jadi ciri khas umatnya Rasulullah, ciri khas umatnya Nabi Muhammad, apabila kita pengen bahagia, mudahan orang lain bahagia juga. Apabila urusan kita ingin selesai dengan baik, mudahan orang yang punya urusan selesai dengan baik. Ada yang sangat mujarab, ada yang sangat mujarab. Pamannya kita punya urusan, kita punya perkara, kita punya urusan, kita punya perkara, punya wani. Ini dahsyat. Ketika kita ada masalah dan ketika ada saudara kita seagama ada masalah juga, tetapi di dalam doa kita tidak minta urusan kita selesai, tapi yang kita minta urusan orang-orang yang punya masalah diselesaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita meminta kepada Allah agar semua orang yang punya urusan diselesaikan Allah dengan baik, maka insya Allah lebih mujarab, lebih lakas qabul daripada kita berdoa cuma urusan kita. Paham nggak? Pokoknya kita belum bisa anak, tapi mendoakan, ya Allah, berilah muslimin atau berilah orang lain yang masih belum punya keturunan, beri keturunan. Tidak membawa saya, tidak membawa ulun, tidak membawa anak. Artinya ulun beri anak kada. Berilah orang yang belum punya keturunan dzurriyyat, ya Allah. Berilah orang yang belum punya anak-anak, ya Rabb. Berilah orang-orang yang punya anak. Padahal kita pun pengen. Artinya mendudikan keperluan kita dan kebutuhan kita, dan mendahulukan keinginan saudara kita seagama. Namun di dalam pandangan Habib Abdullah bin Alawi Ad-Dahdad dalam kitab Sidin, Allah lebih cepat mengabulkan demikian daripada kita sekedar meminta sendiri. Itu harap. Makanya istighfar itu astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Oh, ini kada gampang dahsyat. Diberi pahala oleh Allah sekali membaca itu,
akan pahala muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Pahala orang yang membaca istighfar, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, atau astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Artinya mendoakan muslimin muslimat di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kada minta ampun sorongan dia doanya, kada minta ampun sendiri dia. Ini penting. Kenapa? Membawa dengan jamaah Allah lebih memandang daripada membawa dengan diri kita sendiri. Karena kebiasaan diri bila dikabulkan Allah, timbul sombong, timbul angkuh, timbul ujub, riyaknya dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, 10 menit lagi kita berkhusus menyambut di malam 12 Rabiul Awal, malam cinta dan malam rindu, malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam waktu 24 jam diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tolong adakan sedikit waktu untuk kita benar-benar mendoakan Rasulullah, yakni berselawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan kadada membawa urusan dunia. Ada waktu bercinta, ada waktu berkasih, ada waktu liqa, di dalam musyahadah, di dalam pandangan hati adalah berjumpa dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja orangnya nang hakun menggawi demikian. Karena salawat itu boleh aja dibaca berdiri, berduduk, sambil berjalan, di motor, di mobil boleh. Namun apabila ditakuni Tuhan, kadada waktu ka ikam gasan kekasihku, kadada waktu ka ikam gasan kekasih batin ikam, sampai-sampai engkau memuji kekasihmu hanya di jalanan, hanya di mobil, hanya di motor, hanya di perjalanan. Tidakkah cukup waktu 24 jam kusiapkan, kata Allah? Tidakkah engkau sebentar duduk, hatimu engkau kosongkan dari urusanmu, dan engkau berhadap seakan engkau lekok berjumpa dengan kekasihku Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila kita khususnya jemaah yang hadir kawak meluangkan waktu walau 15 menit, walau 10 menit, walau cuma 5 menit, duduk di dalam menghadap kiblat, dalam keadaan duduk tahiyatul akhir, dalam keadaan berwudu, sebelum baca salawat bacalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di hati berniat semata-mata hanya menjunjung tinggi suruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendak bertahur budi, hendak bertahur jasa atas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila dilakukan, khasiatnya amatlah sangat dahsyat. Gak ada urusan yang gak selesai berkat Rasulullah. Gak ada perkara yang gak selesai berkat Rasulullah. Kenapa? Karena perkara itu diadakan oleh Allah. Tahukah kita semua pangkal pungkala urusan yang ada di dunia sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lima khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai kekasihku, tidak aku ciptakan alam semesta. Alam semesta masih wallah alamun, selain daripada Allah hukumnya alam. Berarti perkara itu alam lah. Alam, urusan alam, gawian alam. Mau gawiannya lancar, hargai Rasulullah. Insya Allah siapa yang mengerjakan demikian, apabila bujur-bujur duduk menghadap kiblat,
terserah salawatnya. Yang paling pendek sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terserah. Walau cuma 100 atau 300 kali, maka manfaat faedah bagi rohani kita sangatlah luar biasa, dan bagi jasmani kita akan merasakan yang luar biasa. Mengapa kita belum merasakan nikmatnya zikir, belum pernah merasakan lezatnya salawat? Karena kita pun kada pernah kalam di dalam bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Ketika kita bercinta masih mengenang yang lain. Ketika kita bercinta, kita masih mau masuk dunia dalam otak dan hati kita. Ketika kita bercinta, yang kita ingatkan bukan yang kita sebut namanya. Banyak, tapi tetap pahala dapat. Kalau masalah pahala, Allah sangat baikkan. Allah pasti ngasih. Kita sedang bercinta, sedang berkasihan dengan kekasih batin kita, namun di otak dan di hati kita menyatakan yang lain. Muntung lawan hati kada muncul, kada sidik ngarannya. Apabila kada sidik, ada kunci lawan rumah kuncinya lain, lalu lambat bana dibuka. Tak buka juga begedor ngarannya. Bakal alasan itu mengkawal. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menghargai, yakni mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, dan kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kita ada orang baik, walau kita masih banyak maksiat, walau kita masih banyak kekurangan, walau kita mungkin dicemooh orang, walau kita masih dihina orang, walau kita masih dipandang sebelah mata oleh orang, mungkin yang ada baik di kampung itu adalah kita, mungkin kita selalu mendapatkan sindiran, tapi teruslah, insya Allah berkat sholawat semuanya akan membaik dan membagus, karena berkat memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah mungkin itunya bagi renungan sama-sama. Rasulullah itu liwat baiknya, liwat sayang sih, liwat sayangnya. Sidin menyayangi kita, lebih sayangnya seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Seorang ibu yang sangat begitu cinta dan kasih kepada anaknya, ia sangat sayang dengan anaknya. Rasulullah lebih daripada itu menyayangi kita. Makanya tanda ia cinta, tanda ia sayang, tanda ia kasih kepada kita semua adalah ia siap merasakan apa yang nanti dirasakan umatnya. Ia siap semuanya. Seandainya takdir umatnya dalam keadaan kelaparan, Rasulullah lebih dulu merasakan kelaparan itu. Jikalau nanti dalam kehidupan di dunia ini umatnya dicela dan dihina, Rasulullah pun sudah merasakan itu. Jikalau nanti kita tempat tinggal tumpah darah, ingin diusir orang, Rasulullah pun pernah merasakan itu. Bahkan jikalau takdir kita hidup tanpa ayah, yakni kita belum bisa melihat wajah seorang ayah waktu lahir, Rasulullah pun sudah merasakan demikian. Dan jikalau kita dilahirkan tak punya ibu, Rasulullah pun juga sudah merasakan hal yang demikian. Apa yang belum dicontohkan Nabi Muhammad? Apa yang belum dicontohkan Rasulullah? Jadilah para pencinta dan perindu Rasulullah. Ketika Allah uji, Allah coba kita dengan urusan, cobalah kita buka hati kita dan kita tanya apa yang terjadi kepada kekasih batin kita, bahwasanya apa yang kita rasakan sudah dirasakan oleh Sidin, sehingga kita membanding-banding rasa, dan mudah-mudahan Allah beri rasa itu, yaitu oh begini rasanya di kita. Nang kaya ini bang rasanya pian dicaci wahai Rasulullah, kaya ini bang pian rasanya kaya apa kada punya ayah waktu lahir, dalam keadaan yatim dilahirkan kepada alam dunia,
Padahal Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah, insan terbaiknya Allah, putra gunung Sahara terbaik. Beliau adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidnya para nabi, Sayyidnya para rasul. Bahkan beliau adalah Sayyidul Kaunain, penguasa alam jin dan alam manusia. Bahkan Sayyiduna Rasulullah adalah penguasa alam dunia dan alam akhirah. Tapi memang Allah punya takdir. Maka jikalau kita sudah ketiadaan ayah, maka itu pun sudah dicontohkan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir khususnya di Majlis Rawdatul Amin ini semuanya adalah punya keinginan, punya cita-cita, setidak-tidaknya setiap bangun tidur, setiap bangun guring hendak membahagiakan umatnya Nabi Muhammad. Dengan sebab demikian membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah diri sebagai wasilah untuk kabulnya hajat saudara kita. Jadilah diri sebagai wasilah untuk memperkenankan hajat-hajat saudara kita. Insyaallah yang semuanya akan menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertahan masuk hobi-hobi orang yang berselawat kepada Rasulullah. Terus doakan Rasulullah, terus perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita di dalam hadisnya Nabi Muhammad akan berkumpul dan jumpa dengan Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang kau cintai. Yuhsyaru mar'u ma'aman ahab, seseorang dihalau dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan hati ini diberi oleh Allah anugerah cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dan kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang haram di dalam merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita seumur hidup diampuni Allah, dosa ayah dan ibu kita diampuni Allah, dosa nenek datuk kita semua diampuni Allah, dan dosa suku keluarga kita, jiran tetangga, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun yakin pada saat ini, pada detik ini, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab Matla'an Anwar ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Kirbail, Al-Ainain, As-Safun, Al-Habun, Al-Karurubiyun adalah mengelilingi tempat kita, dan mereka semua adalah mendoakan bagi orang yang menjadi sebab terlaksananya pembacaan maulid kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir kalam kita, akhir perkataan kita adalah kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, kalimatul la ilaha illallah. Dirahmatikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak minta ampun, banyak minta rela, banyak minta reda, dan banyak terima kasih semua kepada relawan membantu semuanya, siapapun yang ikut andil dalam sebab terlaksananya maulid Nabi SAW, baik duitnya, baik tenaganya, baik pikirannya, baik semuanya, baik yang hadir semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang sempurna. InsyaAllah, dan yakin Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna. Ya, ini kita minta kepada Allah agar kita tidak dimatikan kecuali kita diberi izin untuk ru'yah, melihat wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.